Sekarang kita mulai dengan berdoa dulu. Bapak minta salah seorang dari anak-anak bisa memimpin doa ya. Bapak minta salah satu, siapa yang bersedia atau Bapak tunjuk, silakan yang bersedia angkat tangan. Oke, mungkin Nurul aja ya, Nurul Latifah, karena yang lainnya putra semua nih. Boleh ya Nurul, silakan mimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Nurul. Anak-anak semua, kita akan memulai pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ya, baik. Ahmad Salahuddin Ramli. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Nak? Iya, Pak. Alhamdulillah, baik. Kemudian Bapak lanjut ke ya. Bapak udah lihat namanya tadi, suaranya ada nggak? Dirgantara, halo? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sudah mulai mengantuk ya, Nak, jam siang ya, Nak ya. Mohon maaf ya. Ayo semangat tetap ya. Oke, kita Pak. Lanjutkan. Minggu yang lalu kali yang pertama sudah kita bahas, yaitu menerapkan konsep basis data. Kemudian minggu ini rencananya kita lanjut dengan KD yang kedua, yaitu kita coba menerapkan perintah basis data, tapi khusus untuk data definition language, DDL. Nah, bagi yang sudah paham, mungkin bisa menerima maksud dari Bapak. Tapi bagi yang belum, ya kurang lebih DDL itu adalah salah satu dari 3 macam perintah di SQL ya, atau MySQL atau query ya, perintah query yang akan kita gunakan dalam mengelola database. Oke, anak-anak semua bisa melihat tampilan Bapak belum ya? Udah, Pak. Tolong ada suaranya. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Di sini ada perintah data definition language. Inilah yang akan kita pelajari anak-anak semua ya. Oke. Apa ini bagian dari mata pelajaran kita ya, SAS atau layanan komputasi awan kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar yang kita bahas kali ini adalah mengenai menerapkan perintah-perintah basis data untuk data definition language ya. Lalu kemudian membuat yang 4-2-nya membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel, modifikasi struktur tabel, menghapus tabel, itu yang terakhir. Sederhana banget, belum apa namanya, belum kompleks lah ya, tapi ya lumayan juga, jangan diabaikan. Next ya, tujuan pembelajaran kita ada 5. Pertama, mudah-mudahan nanti diharapkan melalui diskusi kelompok ini, anak-anak mampu untuk mengidentifikasi perintah membuat basis data. Oke, yang berikutnya, melalui diskusi kelompok, ya anak-anak semua nanti bisa mengidentifikasi perintah untuk menghapus basis saja. Kalau basis data bisa kita buat, suatu saat tidak diperlukannya harus dihapus tentunya. Maka kita harus tahu cara atau perintah menghapusnya. Bagaimana bentuk umumnya, perumusannya kita harus tahu. Sampai kemudian berikutnya membuat tabel, menghapus tabel, dan modifikasi tabel data. Struktur tabelnya bisa diubah nanti. Lanjut, contohnya dulu nih ya, membuat basis data atau tabel. Basis database ya. Nah, unduh itu ada soal, ada petunjuk pengerjaannya, bahwa kita diskusi, kita literasi dan diskusi, mencari informasi sejelas-jelasnya dulu, baru kemudian kita coba buat. Artinya apa? Kita tidak mencoba di komputer perintahnya ini, tapi baru mengidentifikasi dulu. Kira-kira benar nggak? Nah, ini kita katakanlah berspekulasi dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk prakteknya anak-anak semua. Jadi bagian prakteknya, kita kan harusnya 4 jam pelajaran. Hari ini baru 2 jam, sehingga kita potong. Jadi KD, sekarang inilah KD pengetahuan saja, yaitu 32. Ada 5 indikator tadi, atau 5 tujuan pembelajaran yang kita bahas tadi. Pertama, membuat database, menghapus database, membuat tabel, menghapus tabel, dan memodifikasi struktur tabel. Ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, kelima tujuan pembelajaran mudah-mudahan bisa kita jalani hari ini. Tapi tentu dengan bekerja sama dalam kelompok.
Nah, bagaimana cara bekerja sama kelompok? Nah, silakan buat grup WA masing-masing kelompok sehingga bisa berkomunikasi. Oke, grup WA dulu, WhatsApp di masing-masing kelompok sehingga bisa berkomunikasi dan mengerjakan LKPD secara bersama-sama walaupun nanti diupload oleh perseorangan. Nggak usah takut untuk salah ya, nggak takut. Pokoknya kita bekerja seperti biasa saja, kita belajar biasa. Tidak ada ujiannya hari ini, belum. Ya, kita harus berani mencoba. Ini aja intinya. Jadi sangat semangat aja, mencoba. Berspekulasi lah, berani melihat dari materi-materi dari literasi internet, kira-kira apa perintah untuk membuat database, apa perintah untuk menghapus database, dan lain sebagainya. Anak-anak, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, berikutnya, Bapak berikan kesempatan untuk bertanya dulu sebelum mulai. Silakan, kalau masih ada pertanyaan. Sudah tidak ada pertanyaan, Nana? Tidak ada, Pak. Halo? Tidak ada ya? Bapak minta Pak, semua sudah siap. Boleh itu. Saya mau tanya. Tadi saya kurang jelas, Pak. Itu yang ya, tugas ini batasnya sampai kapan, Pak? Ya. Tugasnya hari ini selesai jam pembelajaran kita selesai, makanya kita akan sekarang. Kita bahas secara berkelompok, cara berbicara, cara berdiskusi kelompok yang paling mudah adalah melalui grup WA. Misalkan buat grup WA sebentar kan, jebret-jebret masukin nama-nama temennya yang sudah Bapak sebutkan, lalu kemudian kita kerjasama, lalu jawab dengan jawaban yang sama dengan kelompoknya, selesai. Nah, satu lagi nih tugasnya, selain LKPD, anak-anak yang punya laptop tadi 3 orang, ya, menyiapkan presentasi. Nanti salah satu atau 2 maju untuk presentasi seperti Bapak tampilkan di layar tadi. Presentasinya hanya seperti itu, menampilkan di layar. Perintah untuk membuat basis data apa? Nah, ini perintahnya. Perintah untuk menghapus basis data apa? Ini perintahnya. Gitu-gitu doang. Tidak ribet. Nggak ada yang spesial, nggak. Seperti kita belajar biasa aja, anak-anak semua. Nggak usah takut. Bisa dipahami? Rasa waktunya untuk bekerja kelompok. Silahkan Bapak tunggu 10 menit pertama. Bapak akan cek nanti sambil Bapak cek. Silahkan bekerja sama dulu. Saya mau presentasi, nggak mau menjelaskan tentang perintah untuk DDL untuk memanggil basis data. Boleh. Apa yaitu perintahnya? show database 11 sija 11 underscore sija tikoma. Oke, boleh. Nanti kita cek ya. Sekarang kita terima dulu semua hari ini. Minggu depan, pertemuan kedua kita cobakan di komputer secara praktek ya. Mudah-mudahan minggu depan lebih banyak yang bawa laptop, paling enggak satu kelompok 1. Oke ya. Terima kasih Fatimah. Bapak minta Iya, yang lain, 1 orang lagi boleh? Iya. 1 orang lagi boleh? Lanjutkan ya, diskusinya lanjut. Tahap kedua sebelum kita presentasi, sambil dibuat Fatimah lanjutkan di laptop ya, membuat PowerPoint-nya nanti ya. Nanti kita tampilkan hasilnya minimal. Waktu kita kurang lebih 30 menit lagi ya sebelum ditutup. 35 menit lagi, 30 menit lagi, kemudian 10 menitnya untuk menyimpulkan. Ya, kita komunikasi nanti. Baik, Bapak beri waktu 30 menit untuk bekerja yang kedua, tahap yang kedua. Lebih konsentrasi untuk menyelesaikan plus membuat presentasi di laptopnya. Tadi ada 3 anak yang sudah bersedia menggunakan laptop ya. Jangan lupa itu. Buatlah semampu kalian, bukan seadanya, tapi semampu kalian yang terbaik. Bapak yakin kalian semua bisa. Itu semuanya. Bisa kita stop bekerjanya semua. Diskusinya kita stop dulu ya. Sekarang menampilkan Fatimah. Karena kita berikan waktu sepenuhnya untuk Fatimah. Silakan. saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang data definition language atau DDL. Yang pertama ini soal nomor 1, identifikasilah dan tuliskan dengan lengkap perintah untuk memulai perintah MySQL atau DDL pada command prompt atau shell pada XEMPP. Ini kodenya.
dengan CD, C.2, garis miring, SEM, garis miring lagi, MySQL, garis miring lagi, bin. Dan ini contohnya jika kita mencoba kodenya. Terus selanjutnya nomor 2, perintah untuk DDL untuk membuat sebuah basis data dengan nama 11 Ini perintahnya, Pak. Hanya sampai nomor 5. Terima kasih. Beri applause. Beri applause-nya yang meriah untuk Fatimah Azhar kelompok 1. Terima kasih ya. Baik. Untuk Romi sudah siap, silakan disambung, di stop dulu Fatimah presentasinya. Oke. Romi silakan disambung nak kalau sudah siap. Langsung di present now. Begini Romi sebagai yang menyimpulkan saja deh. Jadi dari apa yang kita bahas hari ini, dari 2 jam pelajaran ini, apa yang kira Romi bisa dapat? Gitu aja. Coba, silahkan. Ada berapa poin lah sebutkan. Ya. Ya Pak, jadi... Silakan Romi yang keras. Ya Pak, jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini tuh, kita tuh udah belajar nih cara, apa ya, kayak buat DDL gitu. Jadi kan DDL tuh udah di data definition language. Kita Baik Romi. Romi terima kasih banyak. Alhamdulillah Nana, beri aplaus untuk Romi ya. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini dengan kesimpulan akhir dari Romi tadi bahwa sebenarnya database itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentu untuk mengelolanya. Dan untuk mengelolanya ternyata tidak sulit ya, Romi bilang tadi bahwa asal kita memulai dari yang sederhana yaitu dengan DDL ini, lanjut nanti DML dan seterusnya, nanti kita akan bisa menguasai basis data untuk mengolah basis data. Anak-anak semua, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan di pertemuan kita kali ini. Upload sekarang juga hasil pengerjaan LKPD kalian, karena Bapak stop tempatnya kan ada jamnya ya, dan akan Bapak nilai. Terima kasih sekali lagi. Nah, depan kita nyambung mengenai prakteknya. Siapkan laptop. Tidak semua anak yang ada saja. Nanti kelompoknya akan berubah, tapi bisa juga sama. Kita lihat kondisinya ya, anak-anak semua. Kira-kira cukup ya sampai di sini. Kita akan akhiri dengan berdoa, boleh? Bapak pengen dengar Ibnu deh, yang memimpin doa Ibnu. Halo. Doa penutup tuh, dalam hati. baik Pak. Dan Teman-teman semua, karena kita sudah berada di ujung acara, marilah kita menutup kegiatan siang ini dengan berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih Ibnu. Alhamdulillah Nana semua. Bapak banyak kekurangan hari ini terutama koneksi ya. Tapi pembelajaran kita sudah selesai. Saatnya kita santai-santai, istirahat. Jangan lupa nanti sampai terima kasih Bapak kepada orang tua yang sudah memberikan waktunya kalian kepada Bapak untuk hari ini. Demikian Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat